Jadon Sancho baru saja kembali ke Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman dari Manchester United setelah dia tersingkir karena bertikai dengan pelatih Man United saat ini, Erik ten Hag. Dia menyusul jejak banyak pemain yang melakukan hal yang sama, kembali ke klub yang membesarkan namanya dengan tingkat kesuksesan yang berbeda-beda. Nah, itu sebabnya hari ini di Bola Adalah Teman kita akan melihat 7 pemain kelas dunia yang memutuskan kembali ke klub lamanya, sekaligus kita akan lihat hasilnya bagaimana di pemberhentian kedua kalinya atau balikan sama mantan pemain-pemain ini. Langsung saja kita mulai di Bola Adalah Teman. Tentu saja tidak lengkap membahas pemain yang kembali ke mantan klubnya tanpa membahas Cristiano Ronaldo. Setelah meninggalkan Man United ke Real Madrid di tahun 2009, setelah dia mencetak 118 gol dari 292 penampilan, Ronaldo akhirnya selama 12 tahun ke depan mencetak 551 gol untuk Real Madrid dan Juventus sebelum akhirnya dia kembali lagi ke Man United di usia ke-36. Tapi kembalinya dia ke Man United ini ternyata tidak berbuah manis karena dia hanya main sebentar saja sebelum terlibat ketidakcocokan dengan Erik ten Hag dan dia pun pindah ke Al Nassr. Tidak perlu terlalu panjang membahas Ronaldo karena waktu itu tentu aja udah banyak pembahasannya. Sekarang kita ke pemain kedua yaitu David Luiz. Mirip seperti Ronaldo, kembalinya David Luiz ke Chelsea di tahun 2016 setelah 2 tahun bersama PSG juga datang secara tiba-tiba. Dia pertama kali datang ke Chelsea di tahun 2011, bermain selama 4 tahun termasuk meraih gelar juara Champions League di tahun 2012. Berkat penampilannya bersama Chelsea, dia pun dibeli PSG dengan harga 40 juta pound sterling, membuatnya menjadi defender termahal di dunia. Dan di sana dia bermain 89 kali untuk PSG, memenangkan 7 trofi. Di 2016 dia pun balik ke Chelsea. Dia bermain sebanyak 105 kali, memenangkan 3 trofi lagi. Dan kali ini dia pun berhasil mendapatkan Premier League bersama Chelsea. Sebelum akhirnya di 2019 dia pindah ke Arsenal. Sekarang dia bermain di Flamengo di tanah kelahirannya. Masih soal Chelsea, sekarang ada Didier Drogba, top scorer keempat Chelsea sepanjang masa, adalah salah satu pemain legenda Chelsea yang juga kembali lagi ke Chelsea. Walaupun berbeda dengan David Luiz, Drogba kembali ke Chelsea itu dengan status free transfer. Drogba pertama kali tiba di Chelsea di tahun 2004 dan menjadi legenda Chelsea di waktunya bersama Chelsea yang pertama kali. Dia bermain selama 8 musim, mencetak 157 gol dari 341 pertandingan dan memenangkan 12 trofi. Dia pun meninggalkan Chelsea setelah menjadi juara Champions League di tahun 2012 dan pindah ke China untuk bermain ke Shanghai Shenhua. Kemudian dia pindah ke Galatasaray selama 18 bulan dan tiba-tiba memutuskan untuk kembali lagi ke Chelsea 10 tahun setelah pertama kali dia datang ke Chelsea, dan dia pun menutup karir keduanya di Chelsea lagi-lagi dengan gelar juara Premier League. Dia pun pindah ke MLS dan memutuskan pensiun di tahun 2018. Sekarang kita pindah ke Italia, dari striker legendaris sekarang ke kiper legendaris yaitu Gianluigi Buffon. Nah, Gianluigi Buffon ini unik karena dia tidak hanya kembali ke satu mantan klubnya, tapi dia kembali bermain untuk 2 mantan klubnya. Dia memulai karirnya di Parma di tahun 1995, bermain selama 6 musim dan membuat 220 penampilan sebelum pindah ke Juventus. Bermain 17 tahun di Juventus, sebanyak 656 pertandingan. Kemudian dia pindah ke PSG dan dari situ dia kembali ke Juventus lagi untuk 2 musim. Dan akhirnya di musim ke-43 Buffon kembali ke klub pertamanya dia yaitu Parma. Dan ini menjadikan karir Gianluigi Buffon ini adalah karir yang kalau dibaca dari awal maupun dari belakang itu sama perjalanannya. Parma, Juventus, PSG, Juventus, Parma.
Sekarang kita ke Jerman, yaitu Mats Hummels, pemain Borussia Dortmund yang tadinya pindah ke Bayern Munchen, tetapi banyak yang tidak tahu kalau ternyata Hummels ini sempat bermain untuk Bayern Munchen sebelum bermain untuk Dortmund pertama kali. Itu artinya Hummels sama dengan Buffon di mana dia kembali ke dua mantan klubnya. Hummels mengawali karirnya di sistem akademi Bayern Munchen, sebelum akhirnya dia dipinjamkan ke Dortmund di 2008 dan semusim kemudian dibeli permanen oleh Borussia Dortmund. Di sana dia bermain 9 musim sebelum akhirnya kembali ke Munchen di 2017, memenangkan 7 trofi dan bermain 116 pertandingan sebelum Borussia Dortmund kembali membelinya di bulan Juni 2019. Wayne Rooney. Rooney, seperti kita tahu, mengawali karirnya di Everton di tahun 2002 setelah lulus dari Akademi Everton dan dia membuat 77 penampilan untuk Everton dalam 2 musim sebelum akhirnya dibeli oleh Manchester United. Nah, waktunya di Man United tentu saja membawakan dia kejayaan, kepopularitasan, prestasi, uang, dan status legendaris. 13 musim bersama MU, dia mencetak 253 gol dalam 559 pertandingan. Mencetak gol terbanyak Man United sepanjang masa. Memenangkan 16 trofi, termasuk 5 trofi Premier League dan sekali Champions League. Dan akhirnya di 2017, dia kembali ke Everton sebagai legenda United. Dan di sana dia hanya bermain untuk 1 musim saja untuk Everton, tapi berhasil menjadi top scorer Everton di Premier League. Padahal dia sudah tidak bermain sebagai striker di musim itu. Akhirnya dia pun pindah ke MLS, hanya 1 musim di Everton, dan sekarang menjadi pelatih yang sedang mencari klub karena baru saja dipecat oleh Birmingham. Tentu saja masih banyak pemain-pemain yang kembali ke klub lamanya, seperti Nemanja Matic yang kembali ke Chelsea. Ada Juninho yang kembali ke Middlesbrough, Jermaine Defoe di Tottenham, Paul Pogba Man United, Sol Campbell Arsenal, Gareth Bale Tottenham, Robbie Fowler Liverpool, dan Thierry Henry Arsenal. Sehingga sepertinya tren ini memang masih akan bertahan lama, tapi sebagian besar tidak sesukses waktu mereka yang pertama. Jadi apakah benar jangan pernah kembali ke mantan adalah peribahasa yang bukan mitos? Masih akan diperdebatkan. Sekian dulu untuk Bola Adalah Teman hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke temanmu yang menganggap bola adalah